Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di perkuliahan hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur dan fungsi komunikasi untuk perkuliahan pengantar ilmu komunikasi. Sebelumnya, pekan lalu kita sudah membahas tentang definisi dan ruang lingkup ilmu komunikasi. Saat ini kita akan memasuki ke tema berikutnya, yaitu unsur-unsur dan fungsi komunikasi. Baiklah, kita masuk pada unsur-unsur komunikasi. Dari pengertiannya, kita bisa pahami bahwa unsur-unsur komunikasi adalah komponen dasar yang diperuntukkan agar proses komunikasi dapat berjalan efektif. Unsur pertama adalah komunikator atau source, yaitu merupakan pihak yang menyampaikan pesan, atau bisa juga berupa individu, kelompok, atau institusi. Contohnya seorang guru yang mengajar di kelas, penyiar berita, influencer di media sosial. Anda bisa lihat contohnya di samping kiri monitor ini. Kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu pesan. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah pesan berupa informasi, ide, gagasan, perasaan, atau instruksi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kedua adalah bentuk pesan itu sendiri, bisa berupa lisan, pesan tulisan, gambar, simbol, dan isyarat. Berikutnya adalah media atau saluran atau channel, yaitu wahana atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Di sini dapat berupa media langsung secara tatap muka maupun media melalui media massa. Ada TV, ada radio, dan internet. Contohnya sudah bisa kita lihat di sini, yaitu media verbal, non-verbal, media massa, dan saat ini yang lagi tren yaitu media digital. Berikutnya, unsur berikutnya adalah komunikan atau receiver, yaitu penerima pesan dalam proses komunikasi. Nah, di sini dia memiliki peran yang sangat aktif, yang sangat penting, karena seorang komunikan atau receiver, dia harus menerima, menafsirkan, atau merespon pesan. Dan yang kelima adalah efek atau dampak dari media, yaitu adanya perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan, dan perubahan ini bisa berupa perubahan kognitif, afektif, dan behavioral atau perilaku. Berikutnya, di sini kita akan membincangkan tentang umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Bisa berupa komentar, bisa gestur, atau ekspresi wajah. Yang ketujuh yaitu unsur gangguan atau noise. Gangguan adalah segala hal yang menghambat kelancaran komunikasi. Di sini Anda bisa menjadi terhambat untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Bisa di sini bersifat fisik seperti suara bising, gangguan psikologi seperti kecemasan atau gangguan emosi maupun semantik. Anda bisa melihat contohnya di samping slide ini. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Setidaknya menurut Profesor Dr. Hafiz Anghara, di sini dibagi menjadi 4 fungsi mendasar, yaitu fungsi informatif. Contohnya adalah kita menonton, mendengar berita. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi persuasif, itu bisa kita amati dalam iklan di media massa atau kampanye politik. Dan ketiga adalah fungsi ekspresif, ya curhatan teman Anda, curhatan saudara Anda, itu bisa dikatakan sebagai fungsi ekspresif. Dan yang terakhir adalah fungsi sosial atau obrolan santai dengan teman-teman Anda. Dari sini, apakah ada pertanyaan yang belum Anda pahami? Silakan chat di inbox ini ya. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa mengirimkan lewat chat di inbox atau melalui email kami. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.